Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peserta pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan segmen berikutnya, yaitu tentang pembahasan yang berkaitan tentang zakat dan hikmah atau hikmah juga sunnah-sunnah yang berkaitan tentang zakat. Dalam pembahasan kajian kita kali ini, kita tahu bahwasanya definisi dari zakat secara bahasa atau arti secara bahasa adalah pensucian, penumbuhan, barokah, dan pujian. Dan juga dinamakan zakat karena sesuai dengan tujuan dari kewajiban zakat itu sendiri. Dengan zakat, harta akan tumbuh dan bertambah jika dikeluarkan zakatnya. Dengan zakat, harta akan menjadi berkah. Dengan doa orang yang berhak mendapatkannya, mensucikannya dari dosa. Zakat tadi akan menjadi saksi nanti di hari kiamat akan kebenaran keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti secara syariat, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu, baik itu emas, perak, binatang ternak, harta perdagangan, dan yang lain-lain dengan cara yang sesuai syariat dan diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu mereka adalah 8 golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan laksanakan zakat. Jadi enggak cukup kita melaksanakan salat tapi meninggalkan zakat. Dan juga Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, lamma arsala Mu'adzan ilal Yaman, ketika baginda Rasul mengutus sahabat Mu'adz ibnu Jabal ke negara Yaman, maka Rasulullah berpesan, a'limhum annallaha qad iftarada alaihim fi amwalihim sadaqah. Wahai sahabat Mu'adz, ajari mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka di dalam harta yang diambil dari orang-orang kaya. Dan juga zakat sendiri termasuk arkanul Islam, termasuk rukun Islam yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan zakat. Maka di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat? Diwajibkannya zakat terhadap kaum muslim tentu mempunyai hikmah yang banyak, dan di antara hikmah yang paling besar yaitu menunjukkan kepedulian Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dengan kalimat zakah, dan sebanyak 80 kali dengan kalimat yang bukan zakat tapi menganjurkan untuk mengeluarkan harta. Oleh karenanya, kalau seandainya saja penduduk yang kaya, masyarakat muslim yang kaya yang ada di negara Indonesia ini, mereka mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya, niscaya pemerintahan tidak akan sibuk dengan program pengentasan kemiskinan. Dan hikmah lain di antara mengeluarkan zakat yaitu menjauhkan seseorang dari sifat kikir, tamak, cinta dunia, menzalimi hak fakir miskin, dan hal itu merupakan upaya untuk membersihkan harta itu sendiri
Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hassinu amwalakum bizakah." Bentengi, jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dan juga dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dha'a malun fi barrin aw bahrin illa biman izzakah." Tidaklah binasa, tidaklah hancur ataupun tidaklah musnah suatu harta baik di daratan ataupun di lautan kecuali karena tidak dikeluarkan zakatnya. Dan kita tahu bahwasanya seorang yang ingkar dengan kewajiban zakat berarti dia ingkar dengan kewajiban rukun Islam, akan menjadikan seorang tersebut kafir. Atau orang tadi tidak mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya, maka hartanya akan kurang berkah. Dan dikatakan oleh ba'dus salaf, kenapa harta yang ada zaman sekarang mereka ini hartanya kurang berkah? Yang pertama, atau harta mereka tidak seperti hartanya orang-orang yang terdahulu. Yang pertama, li mu'amalatihim al-fasidah, karena muamalahnya mereka ini muamalah yang rusak, muamalah yang batil, tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak memenuhi rukun-rukunnya, sehingga menjadikan harta mereka ini tidak berkah, enggak berkembang. Atau yang kedua, li adami ikhrajihim az-zakah, harta mereka tidak dikeluarkan zakatnya, atau mereka mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai dengan aturannya. Seharusnya mereka mengeluarkan 10 juta tapi mereka hanya mengeluarkan sebagiannya, hanya mengeluarkan 2 juta, 3 juta. Atau mereka memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Salah dalam mendistribusikan zakatnya. Ini diantara hikmah dalam mengeluarkan zakat. Dan juga diantara sunnah yang berkaitan dengan zakat, sebagaimana disebutkan dalam kitab yang kita kaji pada hari ini, dalam kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang diabaikan atau yang tidak dihiraukan oleh kebanyakan orang. Yustahabbu liman dafa'az zakah au shadaqatan au nadharan au kaffarah. Maka disunatkan bagi orang yang membayar zakat, menyerahkan zakat atau membayar sedekah, baik itu nadar, sedekah, dia bernadar kalau anaknya naik kelas akan bersedekah. Maka ini sedekah nadar, sedekah yang harus dipenuhi karena dia telah bernadar. Atau jika dia sukses dalam bisnisnya, dia akan memberikan sekian juta kepada fakir miskin. Ini harus dipenuhi karena dia telah bernadar. Au kafarah, atau membayar kafarah, tebusan. Misalnya dia melanggar sumpahnya, kan ada kafarahnya, ada tebusannya. Maka disunatkan ketika seorang tadi menyerahkan harta zakat, dia menyerahkan harta sedekah atau menyerahkan infak kepada fuqara, masakin, atau kepada pembangunan madrasah dan pondok, maka orang yang bersedekah atau mengeluarkan zakat tadi, dia berdoa dan mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoa banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya, Allah menerima zakatnya, menerima
pelaksanaan nazar untuk berbuat sedekah, ya. Atau dia sembuh dari penyakitnya, pengen bersedekah, ya. Pengen dia bernazar mengeluarkan sebagian hartanya, maka dia dianjurkan seseorang tadi berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal sedekahnya, menerima perbuatan kebaikannya. Ya. Ini yang dianjurkan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Ya. Adapun yang kedua, dianjurkan bagi orang yang menerima zakat. Jadi tadi orang yang memberikan zakat atau orang yang mau bersedekah, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah. Yang kedua, di antara sunnahnya orang yang menerima zakat, orang yang mustahik. Karena kan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka orang yang menerima zakat tadi, ketika dia menerima zakat, menerima sedekah, menerima infak, pemberian seseorang, pemberian harta, dia berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Dia mendoakan kepada orang yang memberikan sedekah tadi, orang yang memberikan zakat, mudah-mudahan Allah memberimu pahala. Allah membalasmu dengan pemberian pahala atas harta yang telah engkau berikan dan menjadikannya apa? Menjadikan zakatmu tadi bisa mensucikan dirimu dari perbuatan dosa dan memberikan keberkahan pada harta yang tersisa. Ini keberkahan pada harta ini sangat penting. Maka jangan sampai kita hanya minta harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, tapi kita lupa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-barakah, yaitu keberkahan yang ada pada harta kita. Jadi samping kita berusaha, berikhtiar, bertawakal, minta keberkahan kepada Allah Ta'ala dalam harta kita. Dan juga yang paling penting, bahwasanya semua harta yang kita dapatkan, semua kekayaan yang kita peroleh, semuanya itu berasal dari Allah semata. Bukan dari usaha kita, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kerja keras kita. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin pemirsa Dalwah TV yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan harta yang kita miliki, harta yang kita punya, kita tidak lupa untuk mengeluarkan zakatnya tiap tahun, baik didapatkan dari perdagangan atau dari hewan ternak atau ketika memiliki emas dan perak. Jangan sampai kita lupakan, karena itu termasuk rukun Islam. Karena zakat sendiri termasuk rukun Islam yang penting. Karena dengan zakat kita ada kepedulian dengan sesama muslim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi umur kita. Allah memberkahi anak cucu kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, sehingga harta tadi bisa menyelamatkan kita semua di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya. Allahumma barik lana fi umrina,
Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi rizkina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.